Memasuki awal tahun 2026, perhatian para aparatur negara, pensiunan, serta pekerja di seluruh Indonesia mulai tertuju pada satu hal penting, yaitu kepastian pencairan tunjangan Hari Raya Lebaran tahun 2026. Hal ini sangat wajar karena THR merupakan hak yang selalu dinantikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dana THR biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, persiapan Lebaran, serta berbagai keperluan lain yang meningkat menjelang hari besar keagamaan. Tunjangan Hari Raya bukanlah hadiah atau bonus sukarela, melainkan hak normatif yang dijamin oleh negara. Artinya, THR wajib dibayarkan dan memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap tahun, pemerintah selalu memastikan bahwa hak ini tetap diberikan kepada para penerimanya, baik di sektor swasta maupun di lingkungan aparatur negara, termasuk para pensiunan. Bagi aparatur negara dan pensiunan, kepastian THR diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Landasan hukumnya antara lain Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Keuangan yang secara khusus mengatur teknis pembayaran. Dengan adanya dasar hukum tersebut, tidak ada alasan untuk meragukan kepastian pemberian THR setiap tahun. Penting untuk dipahami bersama bahwa penerima THR Lebaran 2026 mencakup beberapa kelompok utama. Pertama adalah aparatur negara yang masih aktif seperti PNS, PPPK, anggota TNI, anggota Polri, serta pejabat negara. Kedua adalah para pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang tetap mendapatkan THR sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama masa kerja. Ketiga adalah pekerja sektor swasta, baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak, selama memiliki hubungan kerja yang sah. Khusus untuk pensiunan, banyak yang masih bertanya, apakah mereka benar-benar tetap menerima THR? Jawabannya adalah iya. Pensiunan tetap masuk dalam kategori penerima THR, sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang berlaku. Setiap tahun pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk memastikan hak para pensiunan tetap terpenuhi. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar adalah, kapan THR Lebaran 2026 akan dicairkan? Untuk menjawab hal ini, kita perlu melihat perkiraan jadwal Hari Raya Idul Fitri tahun 2026. Berdasarkan keputusan bersama 3 menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti bersama Idul Fitri 2026, diperkirakan jatuh pada tanggal 21 Maret 2026. Tanggal ini masih bersifat perkiraan dan bisa berubah sesuai hasil sidang penetapan resmi. Mengacu pada aturan yang berlaku, pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya. Artinya, jika Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 Maret 2026, maka THR harus sudah dibayarkan paling lambat sekitar tanggal 14 atau 15 Maret 2026. Bahkan dalam praktiknya, pemerintah sering mencairkan THR lebih awal, agar masyarakat bisa mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan lebih tenang. Jika nantinya hasil penetapan resmi menyatakan bahwa Idul Fitri maju 1 hari lebih awal, misalnya menjadi tanggal 20 Maret 2026, maka jadwal pencairan THR juga akan menyesuaikan. Dalam kondisi tersebut, batas akhir pembayaran THR diperkirakan jatuh sekitar tanggal 13 Maret 2026. Oleh karena itu, pertengahan bulan Maret 2026 menjadi periode yang paling kuat untuk pencairan THR. Dengan perkiraan ini, Bapak dan Ibu sudah bisa mulai merencanakan kebutuhan keuangan sejak sekarang. Meskipun tanggal pastinya masih menunggu pengumuman resmi pemerintah, pola pencairan THR dari tahun ke tahun relatif konsisten dan jarang mengalami perubahan besar. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai besaran THR Lebaran 2026. Perlu dipahami bahwa nominal THR tidak sama untuk setiap orang. Besaran THR ditentukan berdasarkan status penerima, masa kerja, serta komponen penghasilan yang diterima secara rutin. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bahwa semua orang menerima THR dengan jumlah yang sama. Bagi pekerja sektor swasta, besaran THR dihitung berdasarkan masa kerja. Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah.
Sementara itu, pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan tetap berhak menerima THR, namun besarannya dihitung secara proporsional sesuai masa kerja. Untuk aparatur negara aktif, besaran THR biasanya terdiri dari gaji pokok ditambah beberapa tunjangan yang melekat. Komponen ini ditetapkan secara resmi melalui peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan menjelang bulan Ramadan. Oleh karena itu, nominal pastinya biasanya baru diumumkan mendekati waktu pencairan. Khusus bagi pensiunan, komponen THR meliputi gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan. Dengan komponen tersebut, THR bagi pensiunan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Meskipun tidak sebesar THR bagi ASN aktif, pemberian THR tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional. Menjelang Lebaran, daya beli masyarakat biasanya meningkat tajam. Dana THR yang dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan, dan transportasi akan menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor. Dari sisi pemerintah, kebijakan pemberian THR juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk THR tidak mengganggu prioritas pembangunan lainnya. Oleh karena itu, perhitungan anggaran dilakukan dengan sangat hati-hati agar tetap seimbang. Karena alasan tersebut, pengumuman resmi mengenai besaran THR biasanya baru disampaikan mendekati bulan Ramadan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh aspek telah dihitung dengan matang sebelum menetapkan angka final. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Menjelang Lebaran 2026, masyarakat diimbau untuk terus memantau pengumuman resmi dari pemerintah. Informasi yang valid hanya berasal dari peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, serta pengumuman resmi instansi terkait. Informasi dari sumber tidak jelas sebaiknya tidak dijadikan pegangan. Penting juga untuk bersikap bijak dalam mengelola THR yang diterima. Sebaiknya dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting, seperti kebutuhan keluarga, kewajiban rutin, serta sebagian disisihkan untuk keperluan mendesak. Dengan pengelolaan yang baik, THR dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan bertahan lebih lama. Sebagai penegasan, hingga saat ini jadwal dan nominal THR Lebaran 2026 masih bersifat perkiraan. Kepastian resmi akan diumumkan melalui peraturan pemerintah yang diterbitkan menjelang bulan Ramadan. Namun berdasarkan pola tahun sebelumnya, pencairan THR sangat mungkin dilakukan pada pertengahan Maret 2026. Dengan memahami informasi ini secara utuh, diharapkan Bapak dan Ibu dapat lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah selalu berupaya memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian penjelasan lengkap mengenai perkiraan jadwal dan nominal THR Lebaran 2026. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan persiapan bagi Bapak dan Ibu dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Semoga Lebaran tahun 2026 membawa kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Melanjutkan pembahasan mengenai tunjangan Hari Raya Lebaran 2026, penting untuk dipahami bahwa proses pencairan THR tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah selalu menyiapkan aturan dan anggaran sejak jauh hari agar pencairan bisa berjalan lancar dan tepat waktu. Oleh karena itu, meskipun pengumuman resmi belum dikeluarkan pada awal tahun, persiapan teknis biasanya sudah mulai dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Bagi aparatur negara aktif, pencairan THR biasanya dilakukan melalui satu pintu, yaitu Kementerian Keuangan. Setelah peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan diterbitkan, masing-masing instansi akan segera memproses pembayaran ke rekening pegawai. Proses ini dilakukan secara serentak agar tidak terjadi keterlambatan dan perbedaan waktu pencairan antar instansi. Sementara itu, untuk para pensiunan, penyaluran THR dilakukan melalui lembaga penyalur resmi.
dana akan langsung ditransfer ke rekening pensiunan yang terdaftar atau disalurkan melalui kantor pos sesuai mekanisme yang berlaku. Pensiunan tidak perlu mengajukan permohonan khusus karena pembayaran dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang sudah ada. Hal yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah THR pensiunan akan cair bersamaan dengan ASN aktif atau berbeda waktu? Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR pensiunan biasanya dilakukan hampir bersamaan atau hanya selisih beberapa hari dari ASN aktif. Hal ini tergantung kesiapan sistem dan penyelesa menunjukkan data administrasi. Pemerintah juga memperhatikan kondisi para pensiunan yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Oleh karena itu, sistem pencairan terus disempurnakan agar THR dapat diterima dengan mudah tanpa harus menghadapi kesulitan yang berarti. Layanan melalui rekening bank dan kantor pos tetap menjadi pilihan utama. Selain jadwal pencairan, banyak yang juga ingin mengetahui apakah besaran THR Lebaran 2026 akan mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan adanya penurunan komponen THR. Artinya, besar kemungkinan komponen yang digunakan masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Namun demikian, perlu dipahami bahwa besaran THR tetap bergantung pada kebijakan fiskal negara. Jika kondisi keuangan negara memungkinkan, pemerintah dapat mempertahankan bahkan meningkatkan komponen THR. Sebaliknya, jika kondisi anggaran memerlukan penyesuaian, maka pemerintah akan mengambil kebijakan yang dianggap paling aman dan adil bagi pekerja sektor swasta. Pemerintah juga menegaskan bahwa kewajiban pembayaran THR tetap harus dipenuhi oleh perusahaan. Pekerja yang memenuhi syarat berhak menerima THR sesuai ketentuan. Jika terjadi keterlambatan atau pelanggaran, pekerja memiliki hak untuk melapor melalui jalur yang telah disediakan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan instansi pengawas ketenagakerjaan biasanya akan meningkatkan pengawasan menjelang Lebaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja menerima haknya sesuai aturan. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan. Dari sisi ekonomi, pencairan THR Lebaran 2026 diperkirakan kembali menjadi pendorong utama perputaran uang di masyarakat. Aktivitas belanja kebutuhan pokok, persiapan mudik, serta berbagai kegiatan rumah tangga akan meningkat. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi pedagang kecil, pasar tradisional, dan usaha menengah. Namun di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tetap bijak dalam membelanjakan THR. Kenaikan harga menjelang Lebaran sering terjadi, sehingga perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan. Dengan pengelolaan yang baik, THR tidak hanya habis untuk kebutuhan sesaat, tetapi juga dapat membantu keuangan keluarga setelah Lebaran. Bagi pensiunan, THR dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membantu anak dan cucu, serta memenuhi keperluan ibadah dan silaturahmi. Penggunaan yang bijak akan memberikan rasa tenang dan manfaat jangka panjang. Pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Lebaran. Berbagai langkah dilakukan agar lonjakan harga tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, manfaat THR dapat dirasakan secara lebih maksimal. Menjelang pengumuman resmi, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Semua ketentuan resmi mengenai THR hanya akan diumumkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Informasi di luar itu sebaiknya dijadikan bahan referensi saja, bukan pegangan utama. Sebagai penutup bagian kedua ini dapat disimpulkan bahwa THR Lebaran 2026 tetap menjadi hak yang dijamin negara. Perkiraan pencairan berada di pertengahan Maret 2026 dengan besaran yang akan disesuaikan dengan aturan resmi. Kepastian final akan diumumkan menjelang bulan Ramadan. Dengan pemahaman yang jelas dan menyeluruh,
Diharapkan Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik, baik secara keuangan maupun mental dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 2026. Semoga kebijakan yang akan ditetapkan nanti membawa kebaikan dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Yeah.